Dari informasi lainnya pemirsa, harga emas hari ini nyaris menyentuh angka 3 juta rupiah per gram. Kenaikan ini menjadi rekor tertinggi sepanjang tahun ini dengan lonjakan harga mencapai 100 ribu rupiah per gramnya. Lalu bagaimana dampak penjualan atau pembelian emas? Dan berikut laporan jurnalis Berliana Mileni dan juru kamera Sadu Santo dari Pasar Emas Cikini, Jakarta. Harga emas terus meroket naik tajam pemirsa, dan untuk hari ini harga emas sudah menyentuh hingga angka 3 juta rupiah. Ini menandakan bahwa harga emas sudah meningkat sekitar 100 ribu rupiah per hari dan per gramnya. Nah, untuk peningkatan harga emas ini tidak dapat dipungkiri pemirsa, memang ada pengaruh dari melemahnya kondisi keuangan global dan juga masalah di geopolitik saat ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya dan lebih rincinya untuk harga emas hari ini, saya akan berbincang dengan salah satu pedagang emas yang ada di Pasar Pusat Emas Cikini. Selamat pagi Mbak Fadila. Mbak Fadila, bisa dijelaskan kembali untuk harga logam mulia hari ini untuk UBS dan juga untuk Antam? Kalau untuk logam mulia, kalau kakaknya beli itu sekitar 3.400.000, kalau kak jual tuh sekitar 2.900.000-an. Nah, kalau untuk UBS tuh kalau kak beli sekarang 2.950.000, kalau untuk 1 gram ya kak ya. Kalau kak jual sekitar 2.700.000-an gitu. Berarti kalau untuk dibandingkan hari kemarin ini berarti peningkatannya sekitar berapa rupiah Mbak? Sekitar 200 ribuan sih kak, dari seminggu yang lalu ya kak ya, 200 ribuan gitu. Nah, dengan peningkatan harga untuk hari ini, kebanyakan mayoritas dari pengunjung ini datang untuk menjual kah atau untuk membeli Pak? Rata-rata jual ya kak ya, karena naik ya kak ya. Kalau jadi mungkin mereka nyimpan emas yang lama-lama atau perlu ya kak ya, ada yang nanti jual sih kak rata-rata sekarang kak. Nah, ini kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya ketika harga emas masih stabil begitu, tidak terlalu naik tajam begitu ya. Dan hari ini kalau dari kakak sebagai pedagang emas merasakan ada dampak yang terasa sekali nggak? Iya sih kak, karena biasanya customer banyak yang beli ya kak ya, ada banyak barang keluar gitu. Tapi sekarang udah banyak yang jual sih kak, banyak barang masuk gitu. Terima kasih banyak Mbak Fadila atas waktunya. Dan pemirsa, kalau dapat saya simpulkan memang untuk harga logam mulia, untuk harga beli ini dibanderol di 3.400.000 rupiah, dan kalau memang pemirsa ingin menjual logam mulianya ini per gramnya dikenakan di harga 2.850.000 rupiah. Dan kalau untuk perhiasan ini memang berbeda pemirsa, kalau dengan kadar 75%, pemirsa dapat menjual di harga sekitar 2.500.000, dan kalau memang menjual masih di sekitar 2 juta. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, ahli filsafat Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi ahli yang diajukan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rocky Gerung tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi tadi bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, serta ketiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Rocky Gerung dipilih sebagai ahli merupakan permintaan langsung Dr. Tifa dengan pertimbangan kapasitas Rocky. Selain Rocky Gerung, hari ini dijadwalkan akan ada 2 saksi ahli lain yang diminta keterangannya, yaitu ahli hukum Dr. Kandidat Didit Wijayanto dan ahli pidana Profesor Hamidah. Riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah, kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi. Ya kan warga negara bertanya pada presiden di mana deliknya. Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara. Dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya,
bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu. Ya, bidang sosiologi kah? Ya, bidang hukum kah? Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam arti begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari jasa Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik di seluruh kota Nuuk, ibu kota Greenland, yang menyebabkan aliran listrik terputus di seluruh kota. Ya. Jalan-jalan di Greenland dilanda kegelapan total usai aliran listrik padam. Pihak berwenang setempat mengatakan pemadaman listrik dipicu oleh kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik bagi hingga 19.000 orang di kota Nuuk terdampak. Pemadaman juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur termasuk saluran telepon dan layanan internet. Perusahaan energi Nukis Yorvit yang menjadi kontraktor penyedia listrik mengaku masih melakukan pencarian bug atau sumber masalah agar dapat memulihkan jaringan listrik. Badai musim dingin dahsyat menghantam sejumlah kota di Amerika Serikat hingga menyebabkan gangguan perjalanan dan panik buying yang membuat stok bahan makanan menipis. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Reza Siregar. Dan update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Badai salju melanda jalan-jalan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di kota New York, para ahli meteorologi memperkirakan badai membawa salju 8 hingga 12 inci dan membuat sejumlah jalan tertutup timbunan salju. Badai mengganggu perjalanan di seluruh negara, dengan 14.400 penerbangan dibatalkan dan 850.000 orang terisolasi akibat sejumlah jaringan listrik terputus. We're not going to be able to go home tomorrow, but yeah, I think our plane is going to be canceled. But that's okay. One more day in New York. Yeah, that's fun. That's what we're hoping for. Yeah. Please cancel my flight. Di Washington DC, kepanikan melanda hingga warga melakukan panic buying. Rak-rak toko yang menjual kebutuhan pokok pun tampak kosong diborong warga sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin usai badai salju parah menerjang. Sejumlah negara bagian mengeluarkan peringatan pada musim dingin dan meminta warga untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan rumah.